Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PK TV dimanapun Anda berada? Kita jumpa lagi di program Menuju Parlemen. Program ini khusus kita tayangkan kepada kita mengundang caleg-caleg yang ada di Kalimantan Timur, termasuk juga di Kota Bontang, yang sedang berjuang menuju kursi parlemen. Nah, pemirsa PK TV, kali ini kita mengundang sebut saja Mbah Suro dari Partai Demokrat, Dapil Bontang Barat nomor urut 1. Ya, apa kabar Mbah Suro? Baik. Mbah Suro di surat suara ditulis nama lengkapnya Mbah Suroto. Nah, Suroto ya. Suroto. Ya. Baik pemirsa PK TV, seperti biasa di program ini kita ingin lebih dekat mengenal Mbah Suro. Langsung saja, Mbah Suro dikenal masyarakat sebagai seniman. Siap. Dan mungkin sebagian masyarakat yang mengenal Mbah Suro adalah jauh dari politik. Tiba-tiba Mbah Suro banyak gambar di mana-mana mencalonkan diri ke legislatif. Apa yang membuat Mbah Suro ini akhirnya ingin mencoba dalam kontestasi di pemilu saat ini? Silakan Mbah Suro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon doa restunya keluarga besar masyarakat Kota Bontang, khususnya Bontang Barat. Terima kasih. Kenapa saya berangkat ke politik tadi? Ya. Pertama saya gemes saja. Gemes. Karena saya lihat selama ini khususnya Bontang Barat ya, kok masih begitu-begitu saja itu. Apakah kesulitan di dalam mengusulkan masalah Bontang Barat? Makanya saya berangkat ke situ, insya Allah, karena di Bontang Barat itu sangat tertinggal kalau ukuran kota paling kaya. Ukuran kota paling kaya itu sangat tertinggal, tidak layak, tidak wajar. Makanya saya gemes, saya ingin membangun apa yang kurang, apa yang kurang pas, mungkin mau saya usulkan dan saya bangun. Dan waktu Mbah Suro menyatakan terjun ke dunia politik, keluarga maupun lingkungan Mbah Suro mendukung? Siap mendukung. Karena ukuran saya kenapa ke politik tadi menuju ke parlemen, karena obrolan-obrolan di warung kopi sekeren apapun, secerdas apapun, itu hanya omongan biasa. Tapi kalau nanti orang udah cerdas, keren, tapi di parlemen banyak gunanya, banyak fungsinya, dan dia punya kebijakan, itu fungsinya. Dan itu yang membuat Mbah Suro itu ingin duduk di legislatif ya. Ya. Mbah Suro, orang melihat politik ini kan kadang-kadang sesuatu yang kayak tidak sembarang orang sebenarnya. Bisa dikatakan harus pinter, harus punya duit gitu kan, katanya seperti itu. Nah, bagaimana pandangan Mbah Suro terhadap pernyataan itu? Ya mudah-mudahan masyarakat Kota Bontang masih banyak orang yang baik dan cerdas dan mengerti mana yang punya kapasitas, mana yang punya kualitas. Kalau menurut saya namanya pertempuran atau masalah caleg ini ya, kan saya udah biasa kalau interaksi sama masyarakat Bontang itu kayaknya nggak asing lah. Makanya itu poin bagi saya. Ya banyak orang cerita, siapa sih tidak kenal Mbah Suro. Makanya ini tak saya manfaatkan, mudah-mudahan dengan pemikiran-pemikiran saya yang mungkin berfungsi, berfaedah untuk orang banyak. Dan saya di kota ini menurut saya tak anggap kota saya sendiri, saudaraku semua,
dulurku semua di Kota Bontang, Mas Teguh. Ibaratnya saya makan di warung manapun mungkin orang tahu. Makanya saya kan tahu permasalahan kota ini dari ujung ke ujung, saya tahu. Maka dari itu Mbak ingin ini ya, membangun kota ini. Membangun kota ini. Karena saya sangat mencintai kota ini. Sangat saya mencintai kota ini. Permasalahan-permasalahan saya tahu, dan kontribusi saya untuk Kota Bontang saya juga banyak. Perjalanan saya kan kadang ngamen di tengah jalan itu kan, kalau ada musibah apa, di tsunami, tanah longsor apa, kita sama teman OI, sama teman Regi, teman Selengker, ayo kita galang dana di perempatan. Itu termasuk bagi saya udah kontribusi untuk nama baik nyata ya Kota Bontang. Jadi nyata yang dilakukan dengan sosial lah ya, kemana-mana mengingatkan orang, terus berikan bantuan kepada orang yang membutuhkan seperti itu ya. Makanya kalau tanaman saya Kota Bontang banyak. Dari segi apapun sudah saya lakukan. Contohnya waktu itu saya tanam pohon mangrove di pinggir-pinggir. Ikut ya? Ikut. Dan itu saya yang ngadakan. Karena lingkungan hidup menurut saya sangat penting banget. Nah itu Mbak yang mau saya tanyakan, kenapa peduli hal yang seperti itu, yang nanam di pinggir nanam lah ya, terus ikut, habis itu bersih-bersih kota juga ikut. Kenapa Mbak melakukan itu? Karena manusia yang bermanfaat itu manusia yang peduli lingkungannya, manusia yang peduli kotanya, manusia yang peduli daerahnya. Dan itu kayaknya tak lakukan saya sejak lahir sih. Tentang sosial, tanam pohon, bersih-bersih lingkungan. Dan itu apakah termasuk menjadi program Mbah kalau memang nanti duduk? Pasti, jelas. Pasti. Saya mau dikenal bakti sosial saya, tentang perbuatan saya, kelakuan saya, kebaikan saya. Ini mau tak tularkan. Kalau bisa saya terkenal seluruh Bontang, bahkan Kaltim, bahkan nasional, dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang baik. Karena saya nyalon ke politik, ke dewan itu saya mau benar. Kalau saya seperti yang kemarin-kemarin contohnya, saya tidak nyalon. Saya mau beda, Apa resikonya saya siap. Jadi ingin menunjukkan pada dunia kalau perlu bahwa Mbak Suro itu adalah baik gitu. Insya Allah. Ingin baik, menuju tapi baik. semuanya mesti harus begitu ya Mbak. Nah sekarang peluang Mbak, kira-kira kalau Mbak Suro ini nanti ada pemilihan, apakah Mbak Suro sudah bisa memetakan tuh pemilih-pemilih Mbak Suro? Ya mungkin ya syaratnya kan by data. Saya sudah ada by data. Saya berdoa by data saya juga lumayan. Yang tidak terdata meledak. Saya suara langit loh ini. Suara langit. Insya Allah. Jadi orang-orang yang tidak terlalu dekat tapi dengar saya dengan hatinya. Karena Mas Teguh ya. Perjalanan ini beberapa orang udah, bahkan puluhan lah orang-orang yang nelpon saya. Betul kan Mbak Suro maju? Betul. Mereka merasa aneh ya mungkin. Ya merasa aneh mungkin, ini orang kayak gini kok maju gitu loh. Terus akhirnya alasannya ya udah kalau gini, saya itu enggak pernah milih Mbak. Saya enggak pernah milih, saya golput terus. Tapi setelah saya dengar sampai nyalon, hati saya kok ternyuh. Oke lah Mbak, kita sepakat, baru ini saya nanti milih sampean. Insya Allah, amin, saya amin, alhamdulillah. Jadi yang biasanya ternyata masih banyak orang baik. Yang biasa-biasa golput gara-gara Mbah nyalon jadi punya pilihan mereka ya. Betul. Nah, Mbah sekarang kalau ada yang nanya keunggulan Mbah Suro ini apa sehingga masyarakat memilih Mbah Suro? Ya mungkin dalam apa ya, seorang pimpinan jabatan. Menurut saya syaratnya cuma 3 aja. Baik, jujur, apa adanya. Makanya saya nanti kalau sampai ya mudah-mudahan jadi ya. Amin. Bukan saya sendiri yang kerja nanti.
Saya cari teman-teman yang bisa. Teman-teman yang bisa. Ayo kerjasama. Kamu bikin apa, progres, ayo kumpulkan, kita diskusikan. Garap. Kalau memang bagus, kenapa tidak? Dilibatkan lah. Tak libatkan semua nanti anak-anak muda itu. Contohnya juga kalau memang aku aneh, anak-anak saya suruh bawa kamera apa itu, saya bikin YouTuber enggak masalah. Jadi nanti bukan masalah gaji saya sekian, enggak ke situ saya. Cara saya nanti cari untuk teman-teman ada cara saya supaya untuk menghidupi teman-teman yang ikut saya. Jadi masalah gaji poker itu bukan tak pikir itu bukan utama juga ya, bukan utama. Karena saya pengen hidup saya bermanfaat untuk orang banyak. Semakin banyak. Kalau hidup saya enggak bermanfaat untuk orang banyak, kayaknya hidup saya sia-sia. Iya. Gitu. Cita-cita saya itu. Iya. Mbak, kalau didengar-dengar di masyarakat suka apa sih cara atau strategi yang dilakukan ya? Saya dengarnya kan Mbak itu 24 jam kadang itu kemana-mana berkampanye ya. Apa cara seperti apa yang Mbak lakukan untuk bisa mengajak untuk memilih Mbak Suro? Kalau saya Mas Teguh ya, kalau masalah saya dari gang ke gang, ibaratnya nongkrong di mana-mana, orang Bontang sudah dari dulu gitu. Paham. Itu dari dulu dilakukan Mbak Suro itu. Jadi kalau umpama saya orang kantoran lah, enggak pernah ini kan lucu. Kalau saya enggak lucu, bagi saya sudah dari dulu tak kerjakan. Cara saya ya teman-teman yang sepaham aja. Yang enggak sepaham juga dikasih pengertian. Begini loh Dewan itu, begini loh caranya. Jadi saya sosialisasi di mana-mana. Saya pasti tanya jawab. Ada sesi tanya jawab. Dan itu Mbak senang nggak dengan seperti itu? Senang banget. Jadi tahu kendala-kendala, usul-usulan masyarakat yang tidak tersentuh. Saya tahu. Oh, ternyata orang di Bontang ini jangan dilihat orangnya, jangan dilihat tinggalnya di mana. Keren banget. Pertanyaannya sangat luar biasa. Luar biasa, bagus. Cerdas semua. Iya. Dan itu memang benar ya. Betul. Di lapangan gitu ya. Lihat. Pertanyaan aneh-aneh. Aneh-aneh. Tapi keren. Kadang aku juga itu berbobot lah. Berbobot. Bukan saya yang jawab sebetulnya. Iya, yang jawab itu menteri padahal. Pertanyaan sampai yang tapal batas, yang tentang anaknya main HP tapi tidak bisa di stop. Tapi keren ya saya nggak bisa jawab seadanya saya. Karena nanti setelah saya jabat mungkin lebih ini lagi lah. Iya. Karena saya kan belum jabat. Nanti terlalu muluk-muluk. Iya. Bagus juga. Tunggu saya sudah jabat. Ayo, apa usulannya? Apa progresnya? Kita garap bareng-bareng. Kita maju bareng-bareng. Ini kemenangan bersama. Ini kemenangan bersama, bukan kemenangan saya pribadi. Tanpa teman-teman, tanpa dulur-dulur, saya tidak jadi apa-apa. Keyakinan Mbah Suro untuk terpilih berapa persen atau lebih dari 100%? Ya mungkin yang layak-layak aja lah. Yang penting jabat gitu aja. Ya, amin. Insya Allah saya nanti dilantik. Amin. Ya, tentunya para pendukung Mbah Suro berdoa untuk bisa memenangkan Mbah Suro, karena tadi yang disampaikan mungkin Mbah Suro tulus, Mbah Suro memang sosialnya tinggi, dan itu salah satu yang dikatakan beliau adalah kelebihan beliau. Nah, terserah Anda bagaimana memaknai kalimat itu. Kita akan lanjutkan acara ini, tapi kita akan saksikan pesan-pesan yang satu ini masih di Menuju Parlemen. Baik pemirsa PKTV, kita ketemu lagi ya. Tadi kita jeda untuk pesan-pesan dari studio.
Saya sapa dulu, apa kabar Anda yang ada di Samarinda, yang ada di Tenggarong maupun di Kutai Timur. Semoga Anda bisa menikmati acara-acara kami bersama keluarga Anda. Semoga Anda tetap bahagia di rumah. Nah, pemirsa PK TV, ini ada narasumber tadi, Mbak Suroto ya. Mbak Suroto nanti di kertas suara dari Dapil Bontang Barat nomor urut 1 Partai Demokrat. Ya. Nah, ini tadi kita sudah banyak bertanya beliau tentang keinginan kenapa beliau maju, dan tadi beliau sudah banyak jawab dan banyak kegiatan-kegiatan sosial yang sudah beliau lakukan. Nah, saya lanjutkan lagi, Mbak Suro, dari pemilih yang mungkin ada dewasa, kalau menurut umur ya, dewasa, remaja, yang punya hak pilih gitu ya. Suara Mbak Suro paling banyak itu di umur atau di jenis kelamin apa? Mungkin bisa digambarkan. Pak Teguh, kayaknya merata. Merata ya. Karena kebijaksanaan saya itu semua manusia tak ratakan, tak samakan. Tidak melihat wanita, tidak melihat orang kaya, tidak melihat orang miskin. Termasuk agama juga. Kalau di Barat kan ini ya, heterogen juga ya. Jadi semuanya menjadi sasaran Mbak Suro ya. Siap, saya masukin semua. Karena itu ranah saya semua, orang saya semua, insya Allah. Iya. Kalau di lapangan atau mungkin dalam masa kampanye ini, apa yang menurut Mbak Suro menyulitkan, yang menjadi kendala gitu? Ada nggak? Semoga nggak ada ya. Nggak ada. Fan-fan saja. Ya, cuma saya juga pesen sama teman-teman yang mungkin kurang sepakat sama saya. Tolong jangan nyerang pribadi. Oke, iya. Jangan nyerang pribadi. Kita ayo berkampanye sosialisasi yang positif, yang berkualitas, yang punya kapasitas, yang nanti biar jabatnya juga ndak asal-asalan, keren lah dan bermanfaat untuk masyarakat Kota Bontang, bahkan nasional. Jadi dengan persaingan ini, kira-kira hubungan Mbak Suro dengan pesaingnya seperti apa? Saya baik. Partai atau caleg lain? Baik semua. Karena saya rasa teman semua. Baik semua. Bahkan saya kalau ketemu saling menguatkan. Saling menguatkan. Itu bagi saya kan selalu bikin status itu kan. Saling menguatkan teman itu ibadah. Bagi saya masalah jadi itu udah urusan Tuhan. Kita enggak boleh kalau sampai teman-teman kayak hambur-hambur itu, menurut saya juga itu orang yang enggak percaya Tuhan. Tuhan tersinggung. Tuhan itu maha keren, maha luar biasa. Iya. Apa arti money politik bagi Mbak Suro? Bagi saya money politik itu sudah cacat hukum. Terus kayak apa kerjanya kalau sudah berangkatnya sudah salah, berangkatnya sudah rusak, jabatnya seperti apa? Berangkatnya sudah cacat. Iya. Makanya ayolah berangkat dengan benar, berangkat sebaik-baiknya, biar masyarakat juga menikmati. 5 tahun tuh ngapain? Kadang saya lucu juga. Ya bukan saya nyerang pribadi ya, ukurannya lah, umumnya lah. Yang sudah jabat-jabat itu kan aku kadang lucu. Kenapa masih bingung gitu loh? Kenapa masih bingung? Kalau 5 tahun kemarin keren kan? Iya. Duduk aja di rumah. Kenapa masih ini? Kalau saya nanti terpilih, 5 tahun saya kerjanya maksimal, mungkin 10 hari atau 15 hari sebelum pilihan saya pulang, saya berlibur lah. Saya mau ngetes kerja saya selama 5 tahun seperti apa. Kalau memang masyarakat tidak menghendaki, oke lah, berarti saya kurang baik. Tapi kalau meledak, berarti saya diterima. Saya diterima masyarakat, berarti benar cara kerja saya. Sebenarnya gampang sekali kok, silaturahmi hari-hari, tidak masalah dalam menjabat itu. Jadi kalau dewannya kerjanya dengan baik, mestinya selanjutnya nggak repot-repot. Nggak repot-repot, nggak bingung.
tidak bingung. Saya juga dalam hati, kenapa mereka bingung? Incumbent. Harusnya duduk manis kalau memang kerjanya udah keren, udah bagus, Udah ada diterima. hasilnya, Udah ada diterima. hasilnya. Maksudnya Masyarakat, nggak repot-repot ya. masyarakat tidak bodoh kok, masyarakat cerdas kok. Nah, pertanyaannya sekarang, Mbah melawan incumbent juga nih. Siap. Gentar nggak melawan mereka? Santai aja. Santai aja. Berani ya? Berani. Meskipun mereka Apapun sudah nanam resikonya, lama 5 tahun atau 10 tahun lalu, tetap Berani. oke. Mbah Saya- menilai lingkungan atau pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh pejabat yang mungkin Mbah perjuangkan nanti, kira-kira menilai seperti apa sih sekarang? Maksudnya kalau memang bisa menilai apa yang nanti Mbah ingin perjuangkan, yang ingin atau seperti apa sih pembangunan sekarang? Ini masalah bangunan ya. Ya masalah peran pemerintah atau peran dewan dalam langkah membangun masyarakat ini. Saya nanti pertama-tama kalau saya menjabat, mungkin progres saya kan, progres saya mau setiap RT ada les gratis Oh, untuk anak-anak. pendidikan ya? Pendidikan anak-anak SD sampai SMP gratis. Kalau untuk ini khususnya Batang Barat loh ya, Batang Barat. karena saya kan Oke. tanah Batang Barat. Banyak nanti lahan-lahan yang kosong, belum bermanfaat, dan tempat-tempat kayak mainan anak-anak sore untuk olahraga anak-anak, untuk kayak alun-alun kecil gitu. Itu adalah program saya. Banyak nanti Mas Teguh yang tugu selamat datang. Kadang aku lucu gini, ini kota kaya raya, kenapa kotanya tidak dibangun semewah mungkin? Ini kota kaya raya, dan katanya kota pariwisata. Tugunya aja tidak ngejual, tugu selamat datangnya aja tidak ngejual. Itu kalau di kampung saya sana mungkin setingkat RT aja tugu itu. Di sini kota yang kaya raya, wah sangat sayang. Mungkin itu juga program saya nanti tugu itu. Keren. Untuk saya bangun, karena kasihan kotanya itu. Kotanya itu Pintu ya. masuk harus bagus. Nah itu kan mukanya kota Bintang, pintu masuk. Orang lihat kan, wah tugunya keren, selamat datang. Pasti keren lah kotanya. Ini tugunya seperti itu ya Allah. Tapi mudah-mudahan semua yang punya kebijakan ngarahnya ke situ. Cuma belum nyampe. Insya Allah termasuk progres saya tentang tugu itu. Oke. Ya. Keyakinan Mbah dengan tim Mbah Suro gimana? Sudah kerja dengan baik untuk bisa memenangkan? Saya positif thinking aja, karena apa ya, orang yang mau bergabung sama saya itu orang sudah luar biasa, karena cuma relawan dan sukarela. Saya tidak ada iming-iming apapun. Itu saya sudah terima kasih banget. Kalau menurut dia maksimal bagus, saya bagus. Saya tidak pernah nekan dengan gaya mereka aja, karena itu Tuhan yang atur. Sehebat apapun, seroyal apapun, kalau Tuhan belum ada garis tangan saya, mungkin belum. Tapi kalau Tuhan sudah ada nama saya di situ, aku ya udah keliling-keliling kampung dengan cara saya, gaya saya, pakai Vespa, pakai sama anak-anak ini, insya Allah. Tuhan Maha tahu. Oke. Mbah, kalau saya ini kan belum pernah merasakan caleg, happy nggak sih Mbah saat ini? Ya bagi saya itu sebetulnya politik itu ayo, politik itu ya? menyenangkan, menggembirakan, happy. Iya. Banyak pengalaman saya di ini positif sekali sih. Perjalanan saya nyalek itu silaturahmiku Nggak tambah. perlu dibuat tegang ya? Ya silaturahmi tambah banyak, ngopi di mana-mana diterima, sosialnya. Dulu saya gondrong kayak apa, sekarang ya rapi. Ya. Ibadah saya juga naik. Dulu sholatnya masih ganggang, sekarang juga harus rajin. Mudah-mudahan Itu selamanya. salah satu ikhtiarnya ya? Siap. Keren perjalanan ini. Kalau sampai orang pusing dengan pencalekan ini, ada apa itu? Kenapa sih harus tidak dinikmati? Karena jabatan itu kan sebetulnya bagi saya jabatan itu beban, menakutkan.
Kalau masalah tentang nyaman kehidupan, hidup nyaman, saya sekarang udah nyaman. Iya. Saya sekarang udah nyaman. Ngopi di terminal, di gang-gang, di mana-mana, habis ngopi pulang tidur, rokokan sama temen-temen. Kalau nanti saya jabat, itu dalam hidup saya, jabatan itu mungkin pekerjaan tersulit bagi saya. Mulai tersulit bagi saya di kerjaan itu. Karena apa? Saya harus tanggung jawab. Saya harus tanggung jawab. Dulu tidak pernah dibel mereka, sekarang, wah, Mas Suro, anak saya sakit nih, ya, siap, aku meluncur. Mas Suro, ini loh, ada orang ini mau pulang kampung, uangnya kurang, siap. Malam-malam, istri saya melahirkan, Mas Suro, siap. Sulit kan? Artinya sosialnya juga semakin ini. Tapi itu sudah bagi saya udah biasa. Karena udah saya lakukan dari awal, bukan dadakan. Dan dinikmati ya. Pintu rumah saya 24 jam tak buka, siapapun. Saya tidak mandang siapa, tetap saudaraku semua. Nah, nanti kalau jadi berubah nggak Mbak? Jangan-jangan berubah itu. Tiba-tiba Mbak tutup pintunya, nggak bisa masuk orang, atau mobilnya nggak dibuka gitu. Justru saya mungkin lebih rendah lagi gaya hidup saya. Kalau memang nanti aturan dari Dewan boleh saya naik motor, naik Vespa. Pernah janji itu ya? Kalau boleh gondrong, saya gondrong lagi karena memang saya suka gondrong. Betul. Iya. Saya justru malah takut akan ada teman, ada saudara, ada pemilik saya bilangi saya sombong, saya berubah. Mungkin saya dekati. Apa saya tidak pantas jadi DPRD? Apakah saya kurang adil? Apakah saya kurang tak tekani? Jadi ayo bicara jangan di belakang, sama-sama. Ada saya gampang kok, tengah malam jam berapapun saya datangi kok. Ayo diskusi sama saya, jangan dikeluarkan dulu. Kamu belum tahu, saya belum pernah ngobrol kok, jangan. Ayo kita ngobrol. Apa maunya sampean? Siap ya? Siap, saya siap. Ini kemenangan bersama masalahnya, kemenangan bersama. Iya. Kalau ukuran saya jabat itu mau memperkaya diri, saya tidak nyalon. Ayo kita sukses bareng, nyaman bareng, bahagia bareng, happy bareng, jabat bareng lah. Bah, siap menang nggak? Siap menang. Kalau kalah? Siap. Apa sih di dunia ini, ya kan? Tentang kalah harus menang. Tapi harus menang. Ya. Oke, untuk yang terakhir mungkin Mbak bisa kita kasih kesempatan untuk memberikan statement terakhir. Silakan Mbak. Buat teman-teman, saudara-saudara saya, keluarga besar, masyarakat Kota Bontang, khususnya Bontang Barat, pertama saya minta doa restu, mohon dukungannya dan coblosannya sampai saya dilantik. Dan saya masih butuh saran, saya masih butuh wejangan, saya masih butuh dimarahi kalau saya salah. Ini karena kemenangan bersama. Kalau saya jabat sampai salah, mungkin teman-teman yang dukung saya juga ikut salah. Tapi jangan sampai salah. Sekali lagi, jangan lupa pilih Mbak Suro atau Suroto nomor 1 Partai Demokrat Dapil Bontang Barat. Jangan lupa ya, nomor 1 atas nama Suroto Dapil Bontang Barat, Partai Demokrat. Oke. Makasih. Terima kasih Mbak Suro sudah hadir di studio BKTV. Semoga cita-citanya bisa berhasil dan bisa duduk di kursi legislatif. Amin. Ya. Pemirsa PKTV, demikian bincang-bincang kita dengan salah satu caleg yang mungkin sudah Anda kenal, Mbak Suroto. Semuanya sudah disampaikan, sudah diceritakan. Semoga Anda pun juga mulai mengenal lebih dekat dengan beliau. Kita akan mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Teguh Suharjono mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Kita akan ketemu di
menuju parlemen pada esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV, Gerecek Beneh. Tawa